Shalom, jemaat Tuhan di GB Barcelona. Kembali kita akan memasuki saat teduh hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memerlukan Tuhan dalam setiap kita memasuki hari kita. Mari kita katakan, Tuhan, kami perlu Engkau. Kami butuh sentuhan tangan-Mu Tuhan untuk memimpin langkah kami hari ini. Kami tidak dapat jalan sendiri. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami membutuhkan Engkau. Yesus, Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kau menyertai kami. Kau beri kami kesehatan. Yesus, terpujilah Kau Tuhan. Kaulah satu-satunya Tuhan, Allah yang kami andalkan. Yesus, Kaulah satunya Tuhan kami, yang kami andalkan. Berjalan bersama kami Tuhan, lewati hari ini bersama-Mu Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara. Yesus, oh Yesus, pegang tangan kami Tuhan hari ini. Yesus, Engkau yang kami butuhkan hari ini Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan iman kami sehingga kami dapat melewati hari ini dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami lebar-lebar di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, selamat pagi, salam damai dan sukacita buat kita sekalian. Saudara, hari ini kita memulai aktivitas kita di tahun yang baru ini, tahun 2022, tahun yang luar biasa bagi kita sekalian.
Saudara, pagi ini saya akan sharingkan satu firman Tuhan dengan tema hoki atau beruntung. Firman Tuhan dari Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara kasih Tuhan, satu ketika saya sedang melewati ada segerombolan orang sedang berbicara, sedang kongko, dan mereka sedang membicarakan seorang teman mereka yang sukses dan berhasil. Tiba-tiba ada seorang yang nyeletuk dan berkata temannya itu bisa sukses karena hoki. Nah, saudara kasih Tuhan, saya pun bertanya-tanya, ya benarkah ya hoki bisa membuat kita sukses? Apa itu hoki? Hoki itu mendapat keberuntungan. Ya, misalnya ya kita menjadi nasabah di sebuah bank, lalu kita mendapat mobil ya saat diundi. Atau juga mungkin ya ketika kita belanja kebutuhan sehari-hari kita dapat nomor undian, dan ketika diundi kita dapat sebuah motor. Saudara yang kasih Tuhan, memang ini bukan satu hal yang mustahil. Hal ini bisa saja terjadi. Saya juga pernah mengalaminya ya ketika saya mendapat undian sebuah motor. Saya pikir ini satu awal yang baik. Mungkin tidak lama lagi saya akan bisa juga dapat hadiah sebuah mobil. Tapi ternyata ya sampai saat ini hanya baru satu kali itu saja. Ya, dan belum terulang lagi. Artinya Tuhan, ketika kita mengandalkan hoki seperti itu, maka kemungkinan itu akan sangat kecil dan sangat langka. Di antara 1 juta orang ya mungkin hanya satu yang mendapatkannya. Dan itu juga belum tentu ya 1 tahun sekali. Jadi jika kemungkinannya kecil dan waktunya sangat panjang, sangat jarang ya. Bisakah hoki itu jadi syarat untuk kita bisa sukses? Nah, tentu saja tidak, saudara Tuhan. Ya, daripada menggantungkan keberuntungan ya kesuksesan pada hoki, bukankah lebih baik kita memutuskan ya untuk bekerja lebih keras ya, bekerja lebih cerdas dan mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Nah, itulah keberuntungan yang sebenarnya ya. Bukan keberuntungan seperti kita menang lotre ya. Saudara Tuhan ya, Tuhan menjanjikan ya perjalanan Yosua itu berhasil dan beruntung. Nah, apakah janji Tuhan ini membuat ya Yosua bersantai-santai karena dia ya akan jadi orang yang hoki? Tentu saja tidak, saudara Tuhan. Saya perhatikan ya bagian perjalanan hidup Yosua, dia berjuang dengan hebat. Dia berperang ya tanpa mengenal lelah, ya tanpa menyerah. Hingga akhirnya ya seluruh bangsa Israel bisa masuk dan mendapatkan tanah perjanjian itu. Jadi saudara Tuhan, ya janji yang pernah diberikan kepada Yosua itu juga diberikan kepada kita hari ini. Bahwa perjalanan hidup kita itu akan berhasil dan beruntung. Namun saudara Tuhan, jangan sampai konsep ya beruntung ini ya kita samakan dengan hoki yang kerap kali dimaknai ya secara sempit. Hoki atau keberuntungan dalam perspektif firman Tuhan itu artinya mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan ya, sambil kita bekerja dan melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Nah, dari situlah ya kesuksesan akan datang. Saya percaya saudara ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka sesuai dengan firman Tuhan, keberhasilan, keberuntungan akan menjadi bagian hidup kita. Ya, firman Tuhan menguatkan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati saudara.